Pemirsa, isak tangis iringi pemakaman prajurit TNI yang gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memimpin upacara pemakaman dan berjanji akan mengejar para pelaku. Isak tangis mengiringi pemakaman Sertu Anumerta Rizal Maulana Arifin di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, Jawa Barat. Ibunda almarhum tak kuasa menyaksikan peti jenazah putranya masuk ke liang lahat. Sertu Rizal merupakan satu dari 3 prajurit TNI yang gugur saat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memimpin upacara pemakaman. Ia menyampaikan duka mendalam kepada keluarga. Ya, sangat terasa kehilangan anak buah saya yang gugur di daerah operasi, dan saya berharap untuk staf operasi Mabes TNI melakukan langkah-langkah sehingga mereka dari SMP dapat dilakukan pengejaran. Atas jasanya kepada negara, almarhum Sertu Rizal juga mendapat kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kembali gugurnya prajurit TNI di tanah Papua, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa segera melakukan evaluasi dan menyempurnakan strategi defensif dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata KKB. Strategi defensif yang dimaksud Panglima TNI adalah dengan mengembalikan tugas atau operasi Papua dan Papua Barat menjadi bagian tugas satuan organik layaknya tugas di provinsi atau pulau lain di luar Papua. Jenderal Andika juga menambahkan 8 titik penempatan prajurit di sejumlah lokasi strategis di tanah Papua. Tidak hanya itu saja, Panglima TNI juga akan melakukan pendekatan baru dengan humanis di Papua. Ya, di tengah keinginan merangkul KKB, serangan demi serangan justru terus dilakukan oleh separatis Papua. Terakhir, 3 anggota TNI gugur saat terjadi kontak senjata. Seberapa efektif strategis pendekatan humanis kepada kelompok terorisme di tanah Papua? Telah bergabung bersama kami pengamat militer Khairul Fahmi. Selamat sore, Mas Khairul. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Khairul, melihat peristiwa yang terjadi, efektivitas strategi yang akan dilaksanakan oleh Andika seperti apa menurut Anda? Ya, sebenarnya begini, penanganan masalah Papua itu menurut saya sebenarnya bukanlah tanggung jawab TNI Polri saja gitu ya. Ini tanggung jawab kita bersama seluruh komponen pemerintahan ya. Mestinya ini merupakan memerlukan strategi komprehensif dari pemerintah. Jadi tidak hanya TNI Polri saja, sehingga bisa dilakukan pendekatan yang tidak saja humanis tapi juga komprehensif lintas sektor yang mengutamakan dialog gitu ya. Nah, kemudian TNI Polri bagaimana? TNI Polri tetap ya memberikan dukungannya, memberikan support pada upaya-upaya komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah tadi. Ya. Jadi tidak bisa dilakukan upaya humanis menjadi prioritas begitu, Mas Khairul? Gini, humanis, ya kita berharap memang ada pendekatan humanis, tapi bagaimana mungkin pendekatan yang istilahnya kalau disebutkan sebelumnya oleh para pimpinan TNI Polri, kebijakan baru ini kan kebijakan yang merangkul. Bagaimana mungkin kebijakan merangkul ya diberikan mandat yang diberikan pada perangkat yang sama dengan yang kemarin diberi mandat untuk memukul, kan begitu. Nah, ini kan jadi ada problem trust di sini, ada problem kepercayaan. Ya masyarakat di Papua, termasuk terutama yang kelompok kriminal bersenjata ini kan punya problem trust terhadap TNI Polri. Sebaliknya juga begitu, TNI Polri juga punya problem trust terhadap mereka, kan begitu. Jadi bagaimana mungkin ini bisa berjalan tanpa ada pihak ketiga ikut terlibat yang dalam hal ini kita harapkan pemerintah ya lintas sektor ini bisa terlibat gitu.
Seharusnya seperti apa sih pendekatan yang baik dan benar melihat sejarah yang selama ini sudah terjadi, banyak korban di sisi prajurit kita dan juga di sisi KKB? Ya, yang jelas apa namanya dengan yang disampaikan Pak Andika ini kan berarti apa namanya pendekatan yang keras, yang seperti kemarin yang lebih represif gitu Hmm, sudah ditinggalkan karena mungkin dianggap tidak efektif, sehingga oke, memerlukan pendekatan yang lebih soft, lebih apa namanya lebih manusiawi, oke. meletakkan dialog sebagai sebagai apa dialog dan komunikasi sebagai apa namanya sebagai perangkat yang bisa menghubungkan antara para pihak ini, sehingga apa namanya kalau saya melihat konsep yang ditawarkan Panglima TNI sudah apa namanya sudah cukup bagus, hanya implementasinya saja ini kan Oke. apa namanya ini awal, ini baru awal, sehingga ya saya kira memang banyak hal yang perlu dievaluasi, tapi bukan berarti kan kemudian karena ini baru awal bukan berarti ini kita bisa apa namanya kemudian kita anggap gagal gitu, saya kira tidak. Hmm, Kita perlu perkuat memang seperti yang disampaikan Pak Andika, apa namanya operasi teritorial dalam hal ini ya. menggunakan satuan-satuan di apa namanya di wilayah Papua sendiri ya, bukan pasukan apa namanya yang diterjunkan dari luar, tapi memperkuat pasukan apa namanya teritorial di Papua, Seperti yang Anda katakan sehingga tadi karena isunya adalah trust begitu ya Pak Khairul. Nah betul kalau betul. mengatakan isunya adalah trust dan ini dalam masa perubahan dari mekanisme lama atau metode lama menjadi metode yang lebih humanis dan menurut Anda ini harus tetap dilakukan. Lalu ada penambahan 8 titik ini. Apakah berpengaruh menurut Anda atau mungkin akan merubah lagi pandangan dari masyarakat Papua? Ya, 8 titik ini sepanjang ini adalah dalam kerangka operasi maupun pembinaan teritorial, saya kira ini masih masuk akal karena selama ini Hmm, memang kan belum semua kabupaten kota juga apa namanya memiliki satuan teritorial ya di tingkat kabupaten, misalnya seperti Kodim gitu kan tidak apa namanya semua kabupaten langsung dipimpin oleh apa namanya ada punya dandim gitu ya, tapi ada 1-2 kabupaten bergabung gitu, sehingga sekarang mungkin di apa namanya dimekarkan, ditambah satuan teritorial termasuk juga di tingkat Korem gitu kan, hmm. sehingga ini bisa apa namanya bisa lebih lebih eh, sampai ya lebih terarah, lebih fokus pada wilayah kerja masing-masing gitu ya per kabupaten, jadi penanggung jawabnya juga jelas. Nah di sini apa namanya apa kemampuan operasi teritorial tentu saja bukan hanya soal berapa banyak penambahan apa penambahan satuan yang dibentuk begitu, tapi juga terkait dengan kompetensi prajurit yang di apa namanya yang didistribusikan ke wilayah-wilayah itu ya, dan hal ini tentu saja pendekatan apa operasi tempur dengan operasi teritorial berbeda, sehingga ya prajurit yang akan diterjunkan tentu perlu dibekali hal-hal yang terkait dengan bagaimana melakukan komunikasi sosial yang baik, pendekatan humanis itu seperti apa gitu ya, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan apa namanya bagaimana membangun kolaborasi dengan warga masyarakat di Papua itu sendiri. Baik, dalam rangka melawan atau mungkin untuk melindungi warga tanpa membahayakan anggota TNI, bisa tidak sih Mas Karel untuk bisa mencapai titik ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.